Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah. Berdasarkan ada hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin bim salabim. Maka kata Rasul, nanti di akhir zaman itu ada ulama itu terbagi dua diantaranya. Ada ulama yang istiqomah, ada ulama isu, ulama yang jahat. Oh, ada ulama yang jahat lain. Ada. Bagaimana caranya? Makanya Rasul menyatakan afatuddin salatun. Ada tiga yang merusak dan menghancurkan agama itu sendiri. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, agar kita tahu sia dan ulama sebenarnya sia yang membuat masalah. Yang pertama adalah faqihun fajirun. Faqih atau ulama yang jahat dengan fatwa, pendapat, ide, gagasannya yang dicocok-cocokkan dan dicari-cari agar umat manusia bisa diyakinkan. Maka diputar baliklah. Ada yang menyatakan semua agama sama. Itu faham liberal itu. Plural. Islam itu tidak relevan lagi. Banyak itu sekarang muncul dari tokoh-tokoh agama. Dia punya pengikut. Aiko masalahnya apa? Punya jamaah. Dia pengasuh. Kalau seorang dah ada, selesai lah. Nah, tapi bahayanya dia dollu wa adollu. Dia sesat menyesat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik hari ini, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan
baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kehidupan. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang dititipkan oleh Allah selalu kita isi dengan kebaikan-kebaikan dalam rangka kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kenapa? Semua yang kita lakukan tidak ada yang luput akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita lakukan. Jadi oleh sebab itu tidak lain dan tidak bukan adalah kita selalu kalau menginginkan hasanah fil akhirah tentu diawali dari dunia ini. Karena tidak ada tempat lagi. Tidak ada tempat lagi untuk berbuat kecuali hanya di dunia ini. Maka merugi sangatlah manusia yang diberikan kesempatan hidup hanya sekali tetapi disia-siakan tanpa membawa kebaikan menghadap kepada Allah nantinya. Memang kini alun terasoleh, tapi nanti setelah di akhirat, di sini ada sajadah pagi subuh Jumat ya Pak Haji ya? Ada Ibu ya? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu penyesalan di akhirat itu. Alangkah ngerinya jikalau engkau melihat orang-orang yang durhaka, orang yang durjana, penuh dengan salah dan dosa, mengadakan penyesalan. Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna lah kami lihat ya Allah. Nanti di akhirat, wasami'na lah kami dengar ya Rabb. Penyesalan awak, farji'na ya Allah, balialah kami balik. Balialah buka an-nur tu balik tu ya Allah. Ka gurun lawih tu inna muqinun. Itu tujuannya itu. Kami akan yakin seyakin-yakinnya. Itu yang penyesalan tu. Makanya hebat di Minang itu, sesal dahulu pendapatan, baraki-raki kahulu, baranang-ranang ketapian. Biarlah sakit-sakit kena dulu. Asamure awak payah ke masaji. Panik lutui awak payah ke rumah saji. Hujan hari berpayung awak. InsyaAllah kita akan menuai kebahagiaan itu nanti di akhirat. InsyaAllah semua langkah jalan awak itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Man farihi, sia yang melangkah ke masjid, ke rumah ibadah, ke majlis ilmu, wirid pengajian, satu langkahnya itu dibalas dengan kebaikan, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Targhib wa Tarhib baginda Rasul menjelaskan. Jadi bagi orang yang beriman itu tidak ada yang sio-sio Allah itu. Bermanfaat sadonya. Biarlah ngantuk-ngantuk seketik awak tiba juga. Panik-panik mau unju. Ndak ada mau unju salah. Nampak kau awak leh hadir gitu. Panik awak menyanda. Ya ba aja leh umur memang begitu. Mudah-mudah leh menyanda juga. Gitu. Nampak kok jangan bakar ruah ajalah. Gitu. Ya Bu ya. Baik Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah masjid kita semakin hari semakin megah, tapi isinya mari kita sama-sama megahkan, ramaikan.
sianan kamar main kalau ndak awak leh. Orang indah ruang lo, orang gaduh lo kamari kan susah juga untuk dia ruang, tentu awak. Gitu. Karena orang yang memakmurkan, yang meramaikan masjid Allah, innama ya'muru masajidallah. Satu, man amana billah. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Imannya betul. Kalau enggak, itu iman hanya sekedarnya saja. Lah mengaku lebih percaya lah itu. Dan nanti di akhir zaman ada manusia itu la yabqa minal iman illa ismu. Iman itu hanya tinggal namanya saja. Kita berharap tidak seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Akhir-akhir ini heboh umat Islam dicekoki dengan berbagai macam pola pemikiran, ide dan gagasan. Malahan itu yang keluar dari tokoh-tokoh agama sekalipun Islam itu sendiri. Kita tidak menyebut dia ulama. Tidak berhak dia disebut untuk ulama. Karena ulama dalam pandangan Allah, innama ya'syallah min ibadih. Orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah, itu ulama itu. Al-ulama. Walau gelarnya banyak, S1 lah selesai, S2 lah sudah, S3 lebih lah guru besar, lah kiai, lah segala macamnya, hafiz Quran. Kan sering kita sampaikan itu, karena kita YouTube itu. Hafizul hadis, keluaran dari universitas-universitas yang ternama sekalipun, kalau membelakang kepada Allah, itu bukan ulama. Tidak ulama itu. Tidak cocok dengan pendapat Allah. Karena Allah menyampaikan ulama itu orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah. Alim orangnya, ilmu yang dimilikinya. Nanti yang penting. Banyak mana galah, kalau ndak bisa. Kalau tokoh bolehlah, tokoh agama, kayak gitu. Tokoh sepatu kan ada dah. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak boleh tinggal diam. Islam tuh hancur ada dari dua. Satu dari luar, ada dari dalam. Penjajah kok tidak banyak doh. Pengkhianat kok yang banyak wah. Penjajah itu jelek itu. Musuh itu nampak. Nyona dari dalam kok yang masalah wah. Api dalam sekam. Kita suka seperti itu. Jangan diam, tidak boleh diam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu sampaikan qulil haqq walau kana murra. Sampaikan banah itu walaupun pahit, ada risiko. Itu biasa dalam dakwah, itu biasa. Dalam menyampaikan kebenaran memang kayak gitu. Nabi dan Rasul juga seperti itu. Tidak satu, tidak dua yang berakhir di tiang gantungan. Para ulama dahulu juga seperti itu. Kalau di Minang ada namanya kato mandaki, ada kato mandata, ada kato menurun, ada kato maleriang. Hanya mandaki kau rumi wah. Menurun tu lah suahnya tu. Tu kaji ke bawah tu mah. Kecewa hanya lakukan tu mah. Kau nak berhentiannya. Bisa ya tu. Nak pecatnya. Tapi kalau kata mendaki ini ada risiko. Kalau fahsya wal mungkar itu munculnya di hati, itu rumi itu. Kisah-kisah para nabi, para rasul kan seperti itu. Lihat, ada nabi yang dibakar, ada nabi yang dikejar sampai ke tengah lautan, ada para sahabat yang dibunuh. Kenapa? Itu adalah risiko dalam menyampaikan kebenaran. Tapi Allah tidak melihat dari hasil usahamu,
Tapi Allah melihat bagaimana usaha yang kamu lakukan itu. Berpihak kama. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang lagi menonton TV, mungkin banyak berita-berita yang dapet gitu kan. Kalau alhamdulillah kami di rumah tidak ada TV yang hidup lagi karena sudah di-delete dari 2017 dulu. Enggak dibenarkan TV hidup lagi gitu kan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa itu perlu kita sampaikan kepada umat agar umat tersebut tidak mudah dikelabui dan dibohongi dengan kata-kata, dengan pendapat, dengan ide, dengan gagasan yang keluar, yang muncul dari tokoh-tokoh agama itu sendiri. Maka kata Rasul, nanti di akhir zaman itu ada ulama itu terbagi dua diantaranya. Ada ulama yang istiqomah, ada ulama isu, ulama yang jahat. Oh, ada ulama yang jahat lain. Ada. Bagaimana caranya? Makanya Rasul menyatakan afatuddin salasun. Ada 3 yang merusak dan menghancurkan agama itu sendiri. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin agar kita tahu sia nan ulama sebenarnya sia yang membuat masalah. Yang pertama adalah faqihun fajirun. Faqih atau ulama yang jahat dengan fatwa, pendapat, ide, gagasannya yang dicocok-cocokkan dan dicari-cari agar umat manusia bisa diyakinkan. Maka diputar baliklah. Ada yang menyatakan semua agama sama. Itu faham liberal itu. Plural. Islam itu tidak relevan lagi. Banyak itu sekarang muncul dari tokoh-tokoh agama. Dia punya pengikut. Aiko masalahnya apa? Punya jamaah. Dia pengasuh. Kalau seorang dah ada, selesai lah. Nah, tapi bahayanya dia dollu wa adollu. Dia sesat menyesatkan. Itu bayuh itu. Kalau nyosase nyosorang. Tapi kalau lamanya sehat, banyak umat di belakangnya itu. Hati-hati umat. Nah, yang seperti itu tidak lalu didengah doh. Abaikan saja. Nah, caranya begitu. Biarkan. Kan ada istilah itu. Anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Biarlah anjing itu menggonggong terus, dan awak lewat saja. Abaikan saja. Nah, makanya kalau ada berita-berita di media itu jangan ditelan mentah-mentah. Cerna dulu. Ada yang tidak paham awak, ada yang tidak tahu, ada yang tidak ngerti. Kurang-kurang mungkin rabu-rabu dia awak atau dalam samar-samar. Tanya kepada ahlinya. Tanya kepada buya-buya kita, tanya kepada guru-guru kita, agar kita tidak terbawa sesat. Nah, itu namanya ghazwul fikri, perang pemikiran. Nah, makanya hati-hati. Ada dulu disatakan, itu di perguruan tinggi malahan. Tak kala Anda memahami, menguasai, mempelajari ilmu perbandingan agama, jangan saudara menganggap agama saudara itu yang benar. Itu Bapak Ibu itu kata-kata sakiti itu Bapak Ibu itu Bapak Ibu murtad ujungnya itu. Oh iya juga. Tuh kalau oh iya itu karena itu. Ada yang menyatakan tidak boleh fanatisme agama. Penting. Fanatik beragama itu para lu. Kalau ndak awak ndak akan menganggap Islam itu benar. Pasti ada mengakui agama yang lain itu benar. Nah, kalau dia terang-terangan kita kan apa tutup-tutupkan?
Kita harus terang-terangan pula membela yang benar itu. Makanya ada istilah kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kemaksiatan, kemungkaran yang terorganisir. Paham ya Bu ya? Mudah-mudahan Ibu Bapak tidak bingung lah gitu kan. Kebenaran yang terorganisir, tertata rapi, hebat dia, mungkin hanya semacam konsep, tetapi tidak terorganisir, benar dia, akan dikalahkan oleh kemungkaran, kemaksiatan yang terorganisir rapi. Itu jelas itu. Jadi sekali lagi umat Islam jangan tinggal diam kalau ada agama itu dipermainkan. Kenapa terjadi perperangan di zaman Rasul, di zaman para khalifah, itu sudah berkaitan dengan agama. Kalau masalah kedirian, masalah kepribadian, itu tidak ada masalah. Nabi pernah dihujat, pernah dilantiang dengan tahi onta, dicaki sedang sholat, dikaja, malahan diumbar dengan batu. Tak kala hijrah ke Taif itu berdarah-darah, ingin bantuan, datang bantuan dari Jibril, ya Muhammad, ambo balian buki itu. Ndak usah, ndak mau. Kenapa? Dia belum mengetahui itu kedirian. Kalau sudah berkaitan dengan Allah, akidah, ibadah dan tauhid, Rasulullah mengangkat pedang, panglima perang. Terjadinya perang Khandaq, perang Tabuk, perang Badar, perang-perang yang terjadi di zaman Rasul itu berkaitan dengan agama, hadirin. Maka tidak boleh tinggal diam. Intan surullah. Oh, tidak perlu ditolong agama Allah itu do. Allah kan bisa menolong seorang. Iyo, tapi tidak risiko tempe do. Agama itu kan pindah ke tempat lain. Kalau ada tempat lain itu membela agama itu, maka berubahlah status negara itu. Ateis contohnya, anti Tuhan, atau kapital semuanya, atau liberal semuanya, plural semuanya. Jadi kita memang tidak senang melihat orang-orang yang mengganggu. Oh, dia katanya itu kan toleransi. Malahan orang yang keluar toleransi itu yang tidak menjunjung tinggi toleransi. Pahami makna toleransi. Tahu tidak raja yang toleransi? Kan berang lawak dia itu. Toleransi itu membiarkan, tidak mengganggu orang dalam melaksanakan ibadah agama kepercayaannya masing-masing. Inyoh jangan digaduh, awak jangan digaduh. Tenang tuh. Toleransi dan kerukunan itu berdaki-daki itu. Makanya di anak-anak SMA, SMK, tingkat-tingkat atas itu tuh sudah dipelajari hakikat dari toleransi dan kerukunan itu. Toleransi interumat beragama, sesama Islam. Toleransi antar umat beragama, Islam dengan Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, dan agama lainnya. Toleransi umat beragama dengan pemerintah. Nah, saling menjaga awak. Kalau ini dijaga, insya Allah rukun. Kau digaung-gaungkan toleransi, tapi dia menginjak-injak toleransi itu sendiri. Itu tidak benar itu. Nah, jadi sebab itu, makanya pendapat-pendapat, ide-ide, gagasan-gagasan yang bermunculan, yang kentayangan, yang nyeleneh-nyeleneh itu, maka ingin negara kita ini damai, aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka dijaga toleransi itu, kerukunan itu dijaga. Jangan saling usik-mengusik. Kalau sudah berada di dalam Islam itu tidak ada paksaan, Bapak Ibu hadirin. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Di dalam beragama itu tidak ada paksaan. Tapi kalau masuk ke dalam agama sesuatu, jalankan syariatnya.
Nah, itu caranya. Kalau udah masuk ke dalam Islam, lakukan ajaran Islam. Kalau masuk kepada Kristen, jadilah Kristen yang baik. Jadilah Katolik yang baik, Hindu yang baik. Jangan saling mengganggu kita. Hanya yang banyak masalah kini kok yang dari dalam yang membuat masalah. Dia ngaku Islam, tetapi Islam di otak-atiknya. Nah, makanya kalau di Minang namanya memegang Islam itu bagaikan memegang baro api, angi-angi balapian. Nah, itu karumi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya para orang-orang atau ulama-ulama faqihun fajirun yang selalu berfatwa, menyampaikan pendapat, sampaikanlah pendapat, fatwa-fatwa yang memang itu adalah menurut aturan Allah dan Rasul. Jangan bertentangan. Setiap kata, setiap huruf ucapan yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang di samping mereka itu kecuali ada dua malaikat yang selalu mengawasi setiap huruf, setiap kata, setiap apapun yang kita lakukan. Tidak akan luput itu. Kita tidak akan kuat. Nanti diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Hanya urusan sesaat dan sementara. Kesenangannya kan sementara itu. Mungkin dapat jatah sekian, dapat pangkat dan jabatan sekian seumur kita. Lamati ada dole itu doh. Selesai itu mah. Tapi azabnya berkepanjangan. Nyampang ide itu, gagasan itu diikuti oleh umat. Awak sasik tadi, manyasean dikuiete di orang, sasik orang tarui. Maka kesesatan itu dosanya mengalir walaupun kita sudah berada di alam barzah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mohon maaf Bapak Ibu. Memang agak terdorong sedikit karena tidak nyaman melihat hal-hal yang seperti itulah keluar dari mulut-mulut orang-orang yang ahli agama, tetapi dia itu sebagai orang munafik di dalam beragama. Hati-hati itu yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar. Nanti di akhir zaman ada aliman munafikan, orang alim tapi munafik. Kok bisa? Dia alim tapi munafik. Iya. Baca ronyo. Lain di mulut, lain di hati. Nah, tuh. Kalau dalam ilmu tauhid, karena biasa kita membahas ilmu tauhid, itu namanya munafik i'tiqad. Nah, kan Bapak Yo itu. Inyo asyhadu an la ilaha illallah yo. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga, tetapi dia tidak cocok dengan aturan-aturan Allah. Nah, itu kan bahaya itu. Sama kalau di Minang namanya anggu angga giliang ngamuah. Nyomu anggu tapi indah nyo manggiliang iyo. Unjuk nananda babarikan tunjuk lurui kalengkiang abakai pape di luar ancuang di dalam. Manuak kawan Zairia mangguntiang dalam lipatan. Nah tu wayodwa. Itu namanya musuh dalam kain sarung. Ah itu. Nyolai salabel jawa. Itu sebenarnya bukan Islam itu, isi alam teman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menyatakan bahwa agama di sisi Allah hanya Islam. Tidak ada tawar lagi itu. Makanya banyak Allah menyampaikan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Apakah kamu ta'qilun itu berakal? Oh, tidak buakal itu bahasa itu.
Apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah tidak tafakur merenungkannya? Udah ditanya kita oleh Allah itu, udah dikasih akal. Makanya jangan hanya sabati akal. Akal itu terbatas sifatnya. Kita ini dikasih hidayah oleh Allah ada 4. Nah, itu tauhid jatuhnya tuh. 1, hidayah naluri. Anak kecil lapar dia nangis, basah dia nangis, haus dia nangis. Hanya tangis senjatanya. Kemudian yang kedua, pengembangan hidayah pertama yaitunya panca indera. Merasa, meraba, melihat dan segala macamnya. Yang ketiga hidayah akal. Akal. Fala ta'qilun tadi itu akal. Akal ini terbatas. Karena akal juga ciptaan manusia, ciptaan Allah. Tabatih akal kau. Ndak, tapi kia juga kak, jangan diakal-akalan juga. Bisa seteres sama dibuat. Maka yang keempat lari kepada yang keempat, hidayah agama. Agama itu hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, kata Allah. Ayah seoranglah ayahnya, mungkin menjadi nabi. Kalau anak tidak dapat hidayah, tidak. Nabi apa tuh, Bu? Nabi Nuh. Atau sebaliknya, anak awak menjadi nabi, tapi ayah tidak dapat hidayah. Nabi apa tuh? Ibrahim. Mati-matian awak dakwah kepada keluarga, hidayah urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Ya nak masuklah kamari kakak pahayako. Jangan ikut yang orang kapih tu. Jangan ikut yang orang fasik tu. Ndak, ambo kamu manje, kamu bucak tu. Mati juga dalam kekufuran. Lah mati anak, lah meninggal didoakan juga. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Putih. Nggak ada ceritanya. Makanya kalau ada orang gaya awak, ayah awak pindah agama, putus. Yang hubungan sosial tetap. Kita tetap beradab, tetap berakhlak, tapi hubungan agama putus. Hak wali tidak ada, hak waris tidak ada. Kalau anaknya perempuan, ayahnya tidak berhak jadi wali. Tidak boleh. Ada yang meninggal, salah satu tidak ada harta warisan. Putus. Di dalam Islam itu tidak ada main-main. Hitam putih. Abu-abu itu tidak ada. Nah, jadi oleh sebab itu, maka penting bagi kita tetap menyampaikan. Tugas kita menyampaikan yang benar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang pertama yang perusak penghancur agama itu sendiri adalah kata Rasul, yaitunya wa faqihun fajirun. Faqih, ulama yang jahat dengan fatwa, pendapat, ide dan gagasannya, yang memutarbalikkan hukum, yang hak dikatakan yang batil, batil dikatakan hak, yang halal dianggap haram, yang haram dipermainkan dan segala macamnya. Nah, makanya hati-hati kita sekarang. Mungkin 5, 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang, antah halon kajadi wallahu alam. Tak tahu. Dari hari ke hari ada saja diusik. Jadi sekali lagi kepada guru-guru, tokoh-tokoh agama, ulama-ulama, selalulah istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kalaulah mengucapkan Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita, maka istiqomahlah. Jangan silap dengan segelintir, dengan sesaat. Ada yang bertanya, Bapak Ibu boleh ambo seorang saja. Jam 7:15. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi masalah-masalah keagamaan, masalah azan lah, masalah Al-Quran lah, masalah jilbab kemarin yang dipermasalahkan, hanya ada dosa tuh. Batangkan masalah jilbab tuh. Gitu. Malahan senang, damai,
kalau ada digaungkan yang bersifat plural itu, liberal itu, ketimbang dengan hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan syariat Allah. Bantu idui kasalamu saya. Padahal kita akan mempertanggungjawabkan. Berat menjadi pemimpin itu barik. Separuh kaki di neraka. Sawalah di surga. Makanya ada sahabat Rasul, dia kasih jabatan, ucapan pertama yang keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takajui sahabat lain, kok inna lillah? Amanah itu, jabatan itu amanah. Amanah itu kalau ambuh menyia-nyiakan amanah, dosa besar. Dosa besar itu tantangannya itu pasti neraka. Saya belum tentu sanggup untuk menjalankannya. Itu kan barik itu. Padahal kita sudah disumpah. Masya Allah. Disumpah Bapak Ibu hadirin. Kalaulah di hati Al-Quran, itu tidak ada ceritanya lagi itu. Wallah. Huruf qasam di dalam Islam, dalam agama itu hanya 3. Waw, ba, ta. Wallah, demi Allah. Kalaulah model itu tidak ada cerita itu dong. Kalau di orang Minang namanya kate ndak bapucua, di bawah ndak baure, tengah-tengah digirek kumbang, mati di bue. Kalau ndak diawak, anak turunan. Hati-hati itu. Mungkin diawak ndak ada. Turunan awak ndak barakai, ndak berkah hidup. Bahaya. Jadi kalau khilaf awak, cepat kita taubat. Tubu ilallah, istighfar. Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Itulah tu. Menyangka dulu menyawa itu. Ndak cerita, ndak ada main. Ndak bisa main-mainkan. Berat itu. Dan itu dipermainkan sekarang. Setiap jabatan itu disumpah. Kalau tidak ketaluk, tidak usah. Makanya kalau di zaman Rasul ada yang minta-minta jabatan, tidak dikasih. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi faqihun fajirun, satu penghancur agama itu sendiri dari dalam. Sekali lagi, mari kita hati-hati dan waspada. Kalau ada ulama-ulama yang berfatwa, yang berpendapat, tokoh-tokoh agama yang berseberangan dengan aturan Allah dan Rasul, abaikan saja. Tidak perlu dirangah. Anggap saja angin lalu. Dan tidak boleh diikuti. Haram hukumnya. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Itu dalilnya. Tidak boleh taat, tunduk, patuh kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Khalik Allah azza wa jalla. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita hati-hati dalam hal-hal kehidupan di dunia ini. Yang kedua, yang penghancur, ada kebatannya Bapak Ibu? Agama itu sendiri adalah wa imamun jaizun. Imam, penguasa yang zalim. Imam atau penguasa, pemimpin yang zalim. Ada pemimpin yang zalim? Ada. Mana yang pemimpin yang zalim itu? Yang membawa, memerintah, mengatur rakyat, masyarakat tidak berdasarkan aturan Allah dan Rasul, hanya mengikuti pola berpikir logika dan akal saja. Bertentangan atau tidak, berseberangan atau tidak, dia tidak mau tahu. Nampokok programnya jalan. Kadang ada orang jalan begitu, janji saya banyak. Lah nambah leh, lah 20 janji, bagi janji kepada janji saya. Minta je cik lah itu. Contoh. Hati-hati itu. Itu kalau banyak janji itu orang munafik itu. Karena Rasul menyatakan seperti itu. Ayatun munafikun thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3, kata Rasul. Idza haddatsa kazzaba.
Apabila dia berbicara, dia selalu bohong. Kondak kasa doa lahir separuh atau banyak dutoe dari pedobanahai. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berwa'ad, berjanji-janji manis, janji-janji lama, akhlafa lah tapi lihnya nyang saya leh. Bantu ndak ada kejadian apa-apa. Saat pemilihan nyo carilah umat Islam. Datang ke surau, datang ke masjid, majlis taklim. Nyo masuk ke sedolanya. Nyo agih rebanah, nyo agih tikar, nyo habis itu. Ndak tak pilih nyo ambil tikar tu balik. Contoh. Kan babayo tu. Wa idza tumina khana. Dapatnya amanah tu nyo khianat. Naudzubillah. Jadi sabananya ndak perlu dituduh nyo munafik dah. Cali saya tanda orang Minang hebatnya kan gitu. Gabak dulu tanda ke hujan, cewang di langit tanda ke panen, kok ke mencari api cali esok. Itu kan tanda-tanda tu. Gitu. Baca tanda-tanda lah nampak tanda-tanda tu jatuh ke situ tu. Jangan lagi selamain umat, selamain diri awak, agama awak. Berat, iya berat. Tapi itu adalah perjuangan hidup kita. Tetap berada pada posisi yang benar. Kita berusaha. Entah kapan kita akan meninggal dunia, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang jale, awaklah berbuat di atas yang benar, menyampaikan yang benar, itu penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pemimpin atau penguasa yang zalim itu adalah yang selalu membawa, membina, mengatur rakyat, umat, masyarakat tidak berdasarkan kepada aturan Allah dan Rasul. Hakikat pemimpin itu dalam agama kan ada namanya ulil amri. Ati Allah wajib, ati Rasul wajib mutlak. Karena pakai ati wa ulil amri, dan pemimpin di antara kamu, wa di sana relatif. Kita boleh taat kepada pemimpin, penguasa, kalau dia taat kepada Rasul dan Allah. Itu kuncinya. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak boleh diikuti. Makanya wow tadi itu relatif sifatnya, bisa berubah. Gitu. Jadi mari buatlah kebijakan, aturan-aturan, jangan bertentangan dengan aturan Allah, Khaliqul Alam. Karena bahaya. Masuk waktu kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir saja kita langsung. Perusak, penghancur agama yang ketiga yaitunya wa mujtahidun jahilun. Para mujtahid, ahli hukum, di tangannya telatak palu hitam putih mujtahidun jahilun. Itu yang adil tu tuh. Jadi adil tu ndak menimbang sama bari, ndak mau kuah sama panjang, ndak membagi sama banyak doh. Lataan sesuatu pada tampi. Hukum itu bukan bagaikan membalah batuang. Kalau kini orang balah batuang ndak pakai anu ndak. Sabalah dipijak, sabalah buangke. Hukum itu bukan bagaikan mata pisau, mata pedang. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Enggak. Tapi la ta'ala sesuatu. I'dilu, kata Allah. Berbuat adil lah. Huwa aqrabu litaqwa. Adil itu dekat kepada takwa. Jadi sekali lagi kepada para hakim, ingat semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berhukumlah dengan aturan Allah. Allah menyampaikan, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan Allah dia kafir. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan Allah dia fasik. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan Allah dia zalim. Kafir, fasik, zalim. Dadu nelok sialah ada. Makanya penting
adil kita, berbuat adil lah kepada siapa saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita dalam mengharungi kehidupan di dunia ini. Alafu minkum ila liqa. Oh iya Pak, jangan payah benar Pak. Iya Pak. Oh ya. Ya. Berhasil Kristen untuk mengadu domba menentukan Islam dengan orang Islam. Salahnya dari Jawa Timur. Lajale-jale si Ahok la dihukum kerana melecehkan Islam, mempermainkan ayat dihukum. Inilah 30 ini dan dari dalam tindakan ulama untuk mengambil orang yang sangat berkuat. Kalau di Kristen dilakukan itu. Kalau di Islam ini apa tindakan yang akan diambil? Yang berikut Ustaz ibu di matu batuk jangan, ibu di paru akan pilihan. Dan berikut awak yang para mubalik itu sudah mubalik bukan cuma kalau diajak kok kami nak masuk untuk memarah paparan Ustaz. Kok itu tugas mubalik sebab informasi dari mubalik nama karajo. Kalau menurut kamu pola lah jalan program Islam, kamu akan menghancurkan Islam itu dari dalam. Maju. Baik, terima kasih Bapak. Sudah ada informasi dari teman-teman, karena sudah ada penjejakan dan itu sudah ada nanti diadakan pendekatan-pendekatan akan ditindaklanjuti. Itu sudah ada informasi yang terbaru. Mudah-mudahan ini tidak ada perkembangannya ke depannya agar kita tetap rukun damai baik dari dalam ataupun dari luar. Mudah-mudahan doa umat itu sangat diidam-idamkan oleh kita bersama. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dalam kondisi dan situasi apapun juga. Baik, demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.